Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kitro buddha nang upadoti. Sungguh jarang terjadi kelahiran seorang Buddha. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, berbahagia sekali pada kesempatan yang sangat baik ini. Ya, kita bisa berkumpul bersama di sini. Ya, dalam rangka memuja Tiratana. Ya, dalam puja bakti yang biasa diadakan setiap minggu pagi. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, banyak sekali ya kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penghormatan awal kepada Tiratana. Sudah mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Sudah melakukan pengembangan pikiran yang luhur ya, dengan melakukan meditasi. Ya, mencoba untuk mengurangi dan mengikis ya segala kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Ya, seperti keserakahan, kebencian maupun kebodohan batin. Sudah memohon Tisarana dan Pancasila, mendengarkan khotbah Dhamma, berdana, mempersembahkan kebajikan ya kepada para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, jadi ya dimanapun ada puja bakti seperti ini, ya hendaknya jangan sampai dilewatkan. Ya, karena banyak sekali kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya khotbah yang akan disampaikan pagi ini adalah mengenai jarangnya kemunculan seorang Buddha. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya tidak setiap saat ya di dunia ini muncul seorang Buddha. Ya, bisa puluhan kalpa, ratusan kalpa, ribuan kalpa, sampai 100.000 kalpa tidak muncul seorang Buddha. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kalau tidak ada Buddha muncul di dunia ini, atau Dhamma dari seorang ajaran Sang Buddha ada bersama kita, maka saat itu para manusia, dewa, para Brahma ya sangat sulit ya untuk mencapai kesucian. Ya, hanya ketika ada Buddha muncul atau Dhamma ajaran Sang Buddha ya masih ada bersama kita, maka saat itu ya banyak ya manusia, para dewa dan para Brahma yang bisa mencapai kesucian. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya bisa dibayangkan ya lamanya ya kalau sampai 100.000 kalpa tidak muncul seorang Buddha. Lamanya satu kalpa ini sama dengan lamanya umur satu dunia. Ya, jadi dari mulai dunia terbentuk sampai dunia hancur itu adalah lamanya satu kalpa. Ya, satu kalpa saja sudah demikian lama. Ya, bagaimana kalau sampai 100.000 kalpa? Ya, itu waktunya sangat lama sekali. Ya, tidak bisa kita bayangkan.
Ya, Bapak Ibu sekalian, ya dunia yang kita huni sekarang ini, ya untuk kiamat atau hancurnya itu masih lama sekali, ya. Karena nanti ya di dunia kita ini masih akan muncul ya seorang Buddha yang bernama Metteyya atau Buddha Maitreya. Ya nanti pada saat umur rata-rata manusia mencapai 80.000 tahun. Ya jadi kemunculan Buddha Maitreya atau Maitreya ini masih sangat lama sekali. Ya, jadi andai kata nanti ya ketika dunia ini hancur, ya dari dunia terbentuk sampai dunia hancur itu adalah lamanya satu kalpa. Ya bisa dibayangkan ya berapa lamanya satu kalpa. Ya kalau sampai 100.000 kalpa tidak muncul Buddha atau Dhamma ajarannya, ya maka ya selama itu pula ya sangat sulit ya bagi manusia, para dewa dan para Brahma ya untuk mencapai kesucian. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa sukar sekali ya muncul seorang Buddha? Ya karena untuk mencapai kebuddhaan ini adalah sangat sulit sekali, ya tidak gampang. Ya sebelum seseorang mencapai Buddha, ya dia harus menjadi seorang bodhisatta dulu. Ya dari bodhisatta untuk mencapai kebuddhaan ini ya diperlukan ya waktu ya minimal 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya asangkya kalpa adalah kalpa yang tidak terhitung ditambah 100.000 kalpa. Ada yang 8 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Dan juga ada yang 16 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya jadi dari seseorang ya sejak menjadi bodhisattva ya untuk menjadi Buddha ya diperlukan waktu yang demikian panjang. Ya. Jangankan untuk mencapai kebuddhaan, ya untuk menjadi seorang bodhisattva saja tidak gampang. Ya untuk menjadi seorang bodhisattva ya diperlukan ya 8 syarat ya yang tidak semua orang bisa memenuhinya. Ya, yang pertama, ya dia harus seorang manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya seorang dewa tidak bisa menjadi bodhisattva. Apalagi makhluk-makhluk yang terlahir ya di alam-alam menderita, ya mereka tidak bisa menjadi bodhisattva. Hanya seorang manusia yang bisa menjadi bodhisattva. Di dalam kitab suci Dhammapada ayat 182 disebutkan ya bahwa untuk terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya bagaimana sulitnya? Ya di dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang berjudul Nakasika Sutta atau sutta tentang perumpamaan debu ya di ujung kuku, ya Sang Buddha bertanya kepada para biku. Sebelumnya Sang Buddha mengambil secuil debu dari tanah, ya kemudian menempelkan debu tersebut ya di ujung kukunya dan bertanya, ya, wahai para biku, ya bagaimana menurut kalian jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah? Oh Bante, ya para biku menjawab, jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata di ujung kuku Bante ini adalah sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, demikian pula ya para biku, ya bagi mereka yang terlahir sebagai manusia, setelah kematiannya untuk dapat terlahir kembali sebagai manusia adalah sangat sedikit sekali. Seperti jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata, ya jika dibandingkan dengan jumlah mereka yang terlahir
di alam-alam menderita seperti jumlah debu yang ada di tanah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya untuk dapat terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya, saat ini ya kita sudah terlahir sebagai manusia. Kita terlahir sebagai manusia sebagai akibat dari kebajikan yang kita lakukan di masa lampau. Tanpa kita berbuat kebajikan di masa lampau, ya maka saat ini ya kita tidak akan terlahir sebagai manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sesulit apapun kita saat ini, atau sesenang apapun kita saat ini, hendaknya jangan lupa untuk berbuat kebajikan. Ya, karena hanya dengan kebajikan inilah yang akan menjadi penolong atau pelindung bagi kita ya dalam menghadapi segala kesulitan atau kesukaran ya dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Dan juga ya hanya dengan kebajikan inilah ya kita bisa terbebas dari duka, ya dari penderitaan. Ya, kemudian yang kedua syaratnya ya untuk menjadi bodhisatwa adalah dia harus seorang laki-laki. Ya, jadi ya seorang wanita ya tidak bisa menjadi bodhisatwa. Ya harus seorang laki-laki. Ya, kalau seorang wanita ingin menjadi bodhisatwa, maka dia harus bertekad dulu. Ya, dalam kelahiran yang mendatang, ya terlahir sebagai laki-laki. Kemudian yang ketiga, ya dia sudah mempunyai cukup parami, ya untuk mencapai kesucian arahat, ya pada saat itu juga. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya seperti yang kita tahu ya bahwa sebelum menjadi Buddha Gautama ya pada kehidupan lampaunya ya dia bernama Petapa Sumedha. Ya, Petapa Sumedha ini ya kalau saja dia mau ya ketika saat itu dia bisa mencapai kesucian arahat ya maka dia bisa mencapai kesucian arahat. Ya, tetapi Petapa Sumedha ini, ya dia tidak mau ya mencapai kesucian arahat, karena Petapa Sumedha berpandangan, ya kalau hanya mencapai kesucian arahat saja, ya dia hanya bisa menolong dirinya sendiri. Sedangkan Petapa Sumedha, ya cita-citanya adalah untuk menolong sebanyak mungkin ya makhluk hidup terbebas ya dari penderitaan. Ya, oleh karena itu ya Petapa Sumedha bertekad ya untuk menjadi seorang Buddha. Ya, walaupun untuk itu ya dia harus mengumpulkan ya parami ya yang disebut dasa paramita, 10 kesempurnaan. Ya, selama 4 asangkya kalpa ya ditambah 100.000 kalpa. Kemudian yang keempat adalah dia harus bertemu dengan seorang Buddha yang hidup. Ya, seperti kita tahu ya bahwa Petapa Sumedha ini ya dia bertemu dengan Buddha di Pangkara. Nah, kemudian ya, Petapa Sumedha ini mengemukakan ya aspirasinya atau keinginannya ya untuk menjadi Buddha. Kemudian Buddha di Pangkara ini ya dia melihat ya masa lampau dari Petapa Sumedha ini. Apakah Petapa Sumedha ini ya dia mempunyai parami yang cukup di masa lampau. Ya, kemudian ya Buddha di Pangkara melihat ya bahwa Petapa Sumedha ini ya masa lampaunya sudah mempunyai parami yang cukup. Kemudian Buddha di Pangkara melihat apakah saat itu Petapa Sumedha ya bisa mencapai kesucian arahat.
ya ternyata Buddha di Bangkara bisa melihat ya bahwa Petapa Sumedha ya kalau mau ya saat itu juga ya dia bisa mencapai kesucian arahat. Kemudian Buddha di Bangkara melihat ya masa depan yang akan datang. Apakah Petapa Sumedha ini ya mampu mencapai kebuddhaan? Ya kemudian Petapa Sumedha melihat ya bahwa nanti ya 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa ya Petapa Sumedha ini ya dia bisa mencapai kebuddhaan ya dengan julukan Buddha Gotama. Ya melihat hal itu maka Buddha di Bangkara ya merestui ya Petapa Sumedha ya untuk menjadi bodhisattva. Ya sejak mendapat restu itu ya maka Petapa Sumedha menjadi seorang bodhisattva ya, menjadi bodhisattva. Ya jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya seorang Buddha ya bisa melihat masa lampau, masa sekarang, masa depan dari semua makhluk tanpa ada halangan waktu ya. Jadi waktunya tidak terbatas. Ya bisa melihat masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah ya dia harus seorang petapa yang percaya akan hukum karma. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya kenapa harus percaya kepada hukum karma? Ya karena hukum karma ini adalah merupakan hukum kebenaran, ya, hukum universal, ya, hukum sebab akibat. Ya, kalau seorang petapa tidak percaya kepada hukum karma, ya, kepada hukum sebab akibat, ya, bagaimana dia bisa menyampaikan khotbahnya, ya, kalau dia sudah mencapai pencerahan sempurna. Ya tentunya ya dia tidak bisa mengkhotbahkan kebenaran ya. Ya jadi harus ya seorang petapa yang percaya kepada hukum karma. Kemudian yang keenam adalah dia harus sudah mencapai jhana. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya Petapa Sumedha ini ya saat itu ya dia sudah mencapai jhana. Yang ketujuh, ya dia harus mempunyai kemauan yang keras, ya untuk mengumpulkan parami atau dasa paramita, ya selama ya minimal 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa, atau 8 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa, atau ya 16 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Dan yang kedelapan adalah dia mempunyai ya keinginan baik yang sangat kuat ya untuk mencapai kebuddhaan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya itulah ya syarat-syarat ya untuk menjadi seorang bodhisattva. Ya di mana ya tidak semua orang ya bisa memenuhi syarat ini. Ya hanya sedikit sekali yang bisa memenuhi 8 syarat ini. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya sejak seseorang menjadi bodhisattva, ya maka ya dia harus mengumpulkan ya parami ya yang disebut dasa paramita atau 10 kesempurnaan. Ya dasa paramita ini adalah yang pertama adalah dana, yang kedua adalah sila, yang ketiga adalah nekama, ya pelepasan keduniawian, yang keempat adalah khanti, kesabaran, yang kelima adalah wirya, semangat, yang keenam adalah saca, ya kebenaran, yang ketujuh adithana, ya tekad yang kuat. Ya, yang kedelapan adalah panya, kebijaksanaan.
Ya, yang ke-9 adalah meta, ya cinta kasih. Yang ke-10 adalah UPK, ya keseimbangan batin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya seorang bodhisatwa harus mengumpulkan ya dasar paramita ini. Ya, bukan hanya parami tingkat biasa, ya, tetapi juga parami tingkat menengah dan juga parami tingkat tinggi. Ya, kalau kita berdana, ya kita berdana materi, ya seperti barang, uang, makanan atau apa, itu adalah parami tingkat biasa. Ya, kalau parami tingkat menengah, ya kalau kita berdana, ya anggota tubuh kita, ya seperti tangan, kaki, mata, ya telinga, ya atau bagian-bagian tubuh yang lain, ya untuk menolong orang lain atau makhluk lain, ya itu adalah parami tingkat menengah. Ya, sedangkan parami tingkat tinggi adalah ya dia mengorbankan hidupnya, ya untuk menolong orang lain, ya untuk menolong makhluk lain. Ya, jadi ya seorang bodhisatwa ini, ya dia harus mengumpulkan dasar paramita, ya selama ya minimal 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa, ya untuk mengumpulkan parami. Bukan hanya parami tingkat biasa, ya tetapi juga parami tingkat menengah dan juga parami tingkat atas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya seseorang ya yang sudah mencapai Buddha, ya paraminya ini adalah demikian besar sekali, ya karena ya parami yang dikumpulkan untuk menjadi Buddha ini adalah ya sangat banyak sekali. Ya, kalau kita melihat ya bahwa samudra itu adalah sangat luas sekali. Ya, tetapi seluas-luasnya samudra ini ya masih ada batasnya. Di dasarnya di bawahnya dibatasi oleh dasarnya, kemudian di atasnya dibatasi oleh permukaannya, dan di pinggir-pinggirnya dibatasi oleh daratan. Ya, jadi walaupun samudra itu sangat luas sekali, ya tetapi ya masih ada batas-batasnya. Ya, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, ya parami dari seorang Buddha ini ya tidak ada batas sekali, ya tidak terbatas. Ya, jadi jauh lebih besar ya daripada samudra, ya. Jadi mengapa ya seseorang yang mencapai kebuddhaan ini ya dia tidak bisa dibunuh atau terbunuh oleh lawan-lawannya, ya seperti Devadatta, ya dia bermaksud untuk membunuh Buddha Gautama, ya tetapi karena seorang Buddha paraminya demikian besar, demikian banyak, ya maka ya seorang Buddha tidak mungkin mati terbunuh atau dibunuh oleh lawan-lawannya. Dan ya Devadatta, ya dia hanya bisa melukai kaki sang Buddha. Dan akibat dari perbuatan tersebut, ya maka ya Devadatta ya terlahir kembali ya di neraka Awici. Ya, karena Devadatta ini melakukan akusala garuka karma, ya karma yang berat, yang tidak baik. Ya, seseorang yang melakukan akusala garuka karma, ya maka setelah kematiannya dia pasti akan terlahir kembali ya di alam neraka Awici. Ya seperti yang terjadi pada Raja Ajatasattu.
Ya, Raja Ajatasattu ini ya dia membunuh ayahnya, ya Raja Bimbisara dari kerajaan Magadha. Ya, kemudian setelah membunuh ayahnya, ya Raja Ajatasattu ini menyesal. Ya, kemudian ya dia banyak sekali ya melakukan perbuatan bajik. Ya, dia berdana kepada Sang Buddha, ya menyokong tangga. Ya, kemudian ya dia mengadakan konsili pertama ya di Rajagaha. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun Raja Ajatasattu ini ya dia menyesal membunuh ayahnya dan banyak berbuat kebajikan, ya tetapi ya karena dia sudah melakukan salah satu dari akusala garuka karma, ya maka setelah kematiannya dia harus terlahir kembali ya di alam neraka awici. Ya, bukan berarti bahwa kebajikannya ini ya tidak bermanfaat. Ya kebajikan yang dia lakukan setelah membunuh ayahnya ini ya nanti akan berbuah ya kalau ada kondisi-kondisi yang mendukung. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya akusala garuka karma ini ada 5 ya, yaitu ya membunuh ibu, membunuh ayah, ya membunuh arahat, ya melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangga. Ya, jadi bagi mereka yang melakukan salah satu dari kelima akusala garuka karma ini, ya maka ya pasti ya dia harus merasakan dulu ya setelah kematiannya dia terlahir kembali ya di alam neraka awici. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya kalpa kita yang sekarang ini adalah kalpa yang sangat menguntungkan, ya, yang disebut bada kalpa, ya, kalpa di mana ya muncul 5 Buddha, ya, 4 sudah muncul, ya, yaitu Buddha Kakusanda, Buddha Konamagamana, Buddha Kasapa, Buddha Gotama, dan yang kelima ya nanti akan muncul ya Buddha Maitreya atau Buddha Maitreya, ya di mana kebetulan Buddha Maitreya atau Maitreya ini ya nanti ya pada saat umur rata-rata manusia mencapai 80.000 tahun, ya jadi masih sangat lama sekali. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya pada satu saat ya di dunia ini hanya akan muncul 1 Buddha, ya tidak mungkin akan muncul 2 Buddha. Ya karena apa? Karena ajaran Buddha yang satu dengan yang lainnya itu adalah sama, ya tidak ada bedanya. Ya jadi kalau ada muncul 2 Buddha pada satu saat bersamaan, ya maka akan mubasir, ya akan sia-sia. Ya jadi hanya ada 1 Buddha pada satu saat, ya tidak mungkin ada 2 atau lebih. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya saat ini ya walaupun Sang Buddha telah lama parinibbana, ya tetapi ajarannya masih ada bersama kita. Ya selama ajaran dari seorang Buddha ya masih ada bersama kita, maka selama itu pula ya tidak akan mungkin ya muncul Buddha yang lain atau ya dhamma ajaran dari Buddha yang lain. Ya jadi ya kita saat ini ya dalam zamannya Buddha Gotama, dan diperkirakan ya menurut perkiraan ya bahwa ajaran dari Buddha Gotama ini ya akan berlangsung 5.000 tahun. Ya setelah 5.000 tahun ya akan lenyap ya ajaran Buddha Gotama ini.
Ya, jadi sekarang ini ajaran Buddha Gautama sudah berumur ya 2600 tahun lebih. Ya, jadi hanya tinggal sekitar 2400 tahun saja ya ajaran Sang Buddha ya masih ada bersama kita. Ya, setelah itu ya ajaran Sang Buddha lenyap. Ya, nanti ya akan muncul ya Buddha yang baru. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya saat ini ya kita ya sudah bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya, di dalam Dhammapada ayat 182 disebutkan bahwa terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Dan untuk mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha juga sangat sulit sekali. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya manfaat mendengarkan Dhamma ya banyak sekali manfaatnya. Ya, di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ya ada 5 manfaat mendengarkan Dhamma. Ya, yang pertama adalah mendengar apa yang belum didengar. Ya, jadi kalau belum mendengar ya maka dengan mendengarkan Dhamma ya kita sudah mendengar, ya sudah mengetahui. Kemudian yang kedua ya kalau sudah mendengar ya dengan mendengarnya lagi ya maka akan lebih jelas ya. Ya, jadi kalau sudah mendengarkan Dhamma ya dengan mendengarkannya lagi ya akan lebih jelas, ya akan mengerti dengan lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah melenyapkan keraguan-raguan ya. Ya, jadi kalau kita mendengarkan Dhamma ya maka keraguan-raguan kita akan lenyap. Ya, akan muncul keyakinan ya. Keempat ya yaitu melenyapkan pandangan salah ya, menimbulkan pandangan benar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya seseorang yang mempunyai pandangan salah ya dengan mendengarkan Dhamma ya maka pandangan salah akan lenyap ya, akan muncul pandangan benar. Ya, pandangan benar ini ya sangat penting sekali ya bagi kita ya untuk memilikinya. Ya, karena ya kalau kita mempunyai pandangan salah ya maka pasti ya ucapan kita salah, perbuatan kita salah, ya pikiran kita salah. Ya, tetapi ya kalau kita mempunyai pandangan benar ya maka ya ucapan kita akan benar, ya perbuatan kita akan benar, ya pikiran kita akan benar. Ya, kemudian yang kelima adalah membuat batin atau pikiran ya menjadi damai, bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya itu adalah 5 manfaat mendengarkan Dhamma. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya saat ini ya kita sudah terlahir sebagai manusia dan ya kita bisa mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, terlahir sebagai manusia ya bisa mendengarkan ajaran Buddha, ya bisa mempraktekkan ajaran Buddha ya adalah keberuntungan yang tertinggi ya yang bisa diraih ya dari kehidupan sebagai manusia. Ya, karena apa? Ya, karena kalau kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha ya maka ya kita bisa terbebas dari duka, ya terbebas dari penderitaan, ya mencapai kebahagiaan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya hendaknya ya kita jangan menyia-nyiakan ya waktu ya yang baik ini, kesempatan yang baik ini, ya hendaknya ya kita gunakan ya dengan baik ya kesempatan yang sangat jarang kita temukan ya, yang sangat sulit kita temukan ya untuk belajar Dhamma, ya untuk mempraktikkan Dhamma, ya untuk banyak berbuat kebajikan ya, karena hanya dengan belajar Dhamma ya mempraktikkan Dhamma
ya berbuat kebajikan ya akan ya menjadi sarana bagi kita ya agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih banyak ya, dan juga agar kita bisa terbebas ya dari duka ya, dari penderitaan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.